Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di RM Media. Mari kita belajar bersama-sama dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kitab Al-Mustadhraf fi kulli fanin mustadhraf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Was-salatu tuqimul 'abda ala ta'atillah wa hidmatihi wa tanhahu an khilafihi. Salat itu bisa menegakkan seorang hamba atas ketaatan kepada Allah dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat bisa mencegah seseorang untuk menyalahi ketaatan kepada Allah. Dengan arti salat adalah mencegah dari kemungkaran. Asal terpenuhi syarat rukunnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, dari fahsya dan kemungkaran. Nah, fahsya ini para mufassir beda-beda dalam menafsirnya, tapi maknanya hampir sama. Kalau bahasa Madura kan berjember. Lah di sini ada yang mengartikan dosa besar, ada yang mengartikan adalah perbuatan zina. Jadi kalau sholatnya seseorang itu betul, sudah benar, maka orang itu tidak akan cenderung melakukan kemaksiatan, tidak cenderung melakukan dosa-dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja tidak cenderung. Kalau memang melakukan dosa kecil itu ya tidak ada unsur kesengajaan. Wakila li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Ada yang mengatakan salat itu adalah tali antara seorang hamba dan Rabb-nya. Jadi ada hubungan erat antara hamba pada Rabb-nya di dalam salat. Itu yang paling dekat. Sampai ada hadis yang mengatakan seseorang yang paling dekat pada Allah di saat orang itu dalam keadaan sujud. Berarti ini bisa ditarik kesimpulan, kalau ingin memohon kepada Allah agar doa kita diterima, diijabah oleh Allah, berdoalah di saat sujud. Karena di saat sujud hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ilmul iman as-shalah. Faman faragha laha qalbuhu wa hafadha biduriha fahuwa mu'minun. Ilmu adalah salat. Barang siapa yang hatinya kosong karena Allah, karena salatnya karena Allah khusyuk dan menjaganya salat dengan batas-batasannya, maka itu orang mukmin yang betulan. Artinya mukminnya itu tidak diragukan, betul-betul sempurna. Tapi sayangnya kadang-kadang orang itu tidak khusyuk dalam salat. Kalau orang itu khusyuk dalam sholat, maka tidak akan melakukan kemaksiatan. Ada cerita begini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala wa huwa 'alal mimbar. Sayyidina Umar berkata dan beliau di saat di atas mimbar, innar rajula la yuthibu 'arida fil Islam. Sesungguhnya ada seseorang memberi pahala atau upah kepada penentangnya di dalam Islam. Wa ma akmalillahi sholatan faqila wa kaifa dzalika qala la yatimmu ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha wa tawadduhu wa iqbaluhu Allah biha. Dan apa kesempurnaan apa doa yang paling sempurna karena Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sahabat itu yang bertanya karena tidak paham apa yang disampaikan Sayyidina Umar. Ada seorang laki-laki memberi upah pada penentangnya di dalam Islam. Dan doa apa yang paling sempurna untuk Allah karena Allah? Kan kurang paham para sahabat atau orang yang mendengarkan. Bagaimana itu? Sayyidina Umar itu menjawab,
la yutimmu ruku'aha wa sujudaha wa husyu'aha, adalah seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, kehusuannya juga, padahal tawaduknya, menghadapnya atas Allah di dalam sholat itu. Ya sholat, tapi rukuknya tidak disempurnakan, sujudnya juga tidak sempurna, amburadul. Padahal sholatnya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi kalau orang itu, ya, biasanya sering disampaikan oleh sebagian orang mubalik, sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad begini dan begitu. Kalau sudah begini begitu, sudah merasa seperti sholatnya Nabi Muhammad, itu bohong sebenarnya. Karena bagaimanapun juga kita berusaha semaksimal mungkin tidak akan pernah sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma mengaku-ngaku, oke sajalah, namanya mengaku-ngaku. Hanya saja kita berusaha sama, tapi tidak akan sama. Kalau orang sudah mengatakan sama, karena sudah belajar hadis misalnya, kalau perlu sudah gelarnya doktor, kalau perlu dari Timur Tengah misalnya, sudah merasa sama dengan sunnah Nabi Muhammad, itu bohong itu. Sombong namanya. Begini, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu berkata begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaditsuna wa nuhaditsuhu. Fa idza hadrati sholatu fa kana lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap kepada kami semua, dan kami semua juga bercakap-cakap dengan Rasulullah. Tapi ketika waktu sholat itu datang, seolah-olah Nabi Muhammad tidak kenal pada kami semua, dan kami semua pun seolah-olah tidak kenal pada Nabi Muhammad. Lah ini menunjukkan khusyuknya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita sudah merasa sholatnya seperti sholat Nabi Muhammad? Ayo coba, bagaimana mungkin kita bisa merasa sholatnya seperti sholat Nabi Muhammad? Kita kadang-kadang telah datang dari undangan, mendapat berkat, ya, bahasa Indonesianya berkat. Sholatnya itu ingat sama berkatnya, takut berkatnya dimakan kucing. Lah ini yang mengatakan sama dengan sholat Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan sama. Kalau seseorang itu, ya, sholatnya itu benar, sujudnya benar, wajah itu akan terang, tidak suram. Jadi orang yang sholatnya benar bukan berarti hitam jidatnya, bukan. Wa qila lil Hasan ma balal mujtahidina min asanin nasi wujuhan faqalinahum khalau birrahman fa albasahum nuran min nurihi. Pernah ada seseorang bertanya pada Sayyidina Hasan, apa yang ada apa dengan orang mujahidin, mukanya sangat bagus itu, ada apa? Intinya begini, orang-orang mujahidin itu kok bagus-bagus mukanya, kok terang benderang mukanya. Beliau Imam Hasan menjawab, karena mereka itu menyunyikan diri dengan Allahur Rahman. Artinya memang betul-betul khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Allah mereka diberi pakaian nur dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, la tafutu ahadan salatun fi jama'atin illa bidanbin. Tidak akan tertinggal satu salat pun berjamaah kecuali sebab perbuatan dosa, satu perbuatan dosa yang kecil. Jadi imbas daripada dosa yang kita lakukan walaupun dosa kecil bisa membuat kita malah berjamaah. Kalau kita ada yang tertinggal sholat berjamaah satu kali saja, berarti kita sudah melakukan dosa walaupun itu dosa kecil. Makanya hati-hati. Saya ulangi, apabila kita tertinggal tidak berjamaah satu kali, berarti ini sebelumnya ada dosa yang kita perbuat. Faqalah wa kanat Rabi'atul Adawiyah tusolli fil yaumi walati al-faraqatin. Sayyidatuh Rabi'ah al-Adawiyah dalam satu hari satu malam itu sholat 1000 rakaat. Nah ini bayangkan ini, seorang wali perempuan ini satu hari satu malam sholat 1000 rakaat. Wallahi wa taqulu wallahi ma uridu biha sawaban. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, demi Allah saya tidak menginginkan pahala dengan sholat 1000 rakaat itu.
Walakin yasura dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi agar menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Wa yaqulu lil anbiya alaihi wasallam unzuru ila imraati min ummati hadza amilaha fil yaumi wal lailah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para nabi, lihatlah oleh kamu semua, ini umatku, seorang perempuan mengerjakan sholat 1000 rakaat dalam satu hari satu malam. Tidak ingin apa-apa, hanya ingin menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, apa yang kita perbuat dan apa yang kita banggakan? Wallahu a'lam.